Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Square Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang menjalankan dua pekerjaan, yaitu sebagai guru SD dan sekaligus menjadi seorang model. Lalu pada suatu hari, si wanita ini mendapat tawaran yang cukup besar untuk menjadi model iklan di perusahaan mobil. Namun dia harus berpasangan dengan seorang model pria yang ternyata merupakan paman dari muridnya di sekolah. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisah dari guru sekaligus model wanita ini? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Monica. Ceritanya, si Monica ini terpaksa bekerja menjadi model karena gajinya cukup banyak untuk membantu ayahnya membayar hutang kepada rentenir. Di samping menjadi seorang model, Monica ini sebenarnya memiliki pekerjaan utama sebagai guru SD di sebuah sekolah. Namun Monica nggak mau orang-orang mengetahui pekerjaan sampingannya itu. Jadi di waktu dia bekerja sebagai model, Monica menggunakan nama samaran sebagai Claudia. Pekerjaan model yang dijalankan oleh Monica seringkali menyebabkan dia datang terlambat untuk mengajar. Tentu aja hal itu membuat kepala sekolah marah dan mengancam akan memecatnya jika ada salah satu muridnya tidak lulus dalam ujian nasional. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperlihatkan dengan seorang jurnalis sekaligus model pria yang bernama Enzo. Ceritanya, Enzo ini tinggal bersama pacarnya bernama Alicia yang juga menjadi rekan kerjanya di perusahaan. Berkat wajah ganteng dan penghasilan yang gede, si Enzo ini sering memanfaatkan kelebihannya untuk mendekati wanita lain yang bahkan belum dia kenal. Tampaknya Alicia juga mengetahui hal tersebut karena Enzo udah terkenal sebagai seorang playboy. Di waktu yang bersamaan, Alicia dan rekan kerja yang lain bernama Simon memberitahu Enzo kalau mereka ada proyek untuk mempromosikan sebuah perusahaan mobil. Jadi si Enzo ini terpilih menjadi model iklan yang akan mereka buat, dan ditambah seorang model wanita cantik yang kebetulan orang itu adalah Monica. Sejak ibunya udah meninggal, kini Monica hanya memiliki seorang ayah yang saya beri nama Tom. Dan ketika mereka mengunjungi makam keluarga, Tom ini berpesan pada Monica agar suatu hari dia selalu mencintai pasangannya. Monica yang mendengar nasihat itu malah merasa minder karena kenyataannya sampai sekarang dia belum menemukan pria yang tepat. Namun Tom tetap percaya kalau masih ada pria baik yang akan cocok untuk menjadi pendamping putrinya yang cantik dan baik hati. Beberapa hari kemudian, Alicia dan manajer Monica yang bernama Jacek mengadakan syuting iklan pertama bagi proyek mereka. Namun taksi yang ditumpangi Monica itu malah mogok dan kebetulan dia bertemu dengan Enzo yang mengira kalau dia bekerja sebagai wanita penghibur. Singkat cerita, ketika tiba di lokasi syuting, Monica dan Enzo sama-sama kaget mengetahui mereka dipasangkan sebagai model. Tiba-tiba aja sutradara mereka menambahkan adegan berciuman yang membuat Monica menjadi kesal. Berbeda halnya dengan Monica, tentu aja Enzo sangat menikmati adegan itu yang merupakan kesempatan dalam menambah pengalamannya. Dan setelah syuting mereka selesai, Monica sengaja berbuat ulah seakan-akan kejadian itu adalah kesalahan Enzo. Kemudian saat tiba di apartemen, Alicia menjadi sangat cemburu pada respon Enzo yang begitu cepat ketika mencium seorang wanita.
Alicia juga menunjukkan bukti perselingkuhannya, dan di akhir perdebatan mereka, Enzo akhirnya diusir dari apartemen. Di waktu Enzo bingung mencari tempat tinggal, dia kebetulan ditelepon oleh kakaknya yang bernama Andre. Dan ketika di perjalanan, supir taksi yang mengantar Enzo pun tahu kalau dia diusir oleh pacarnya gara-gara ketahuan berselingkuh. Sesampainya di tempat tujuan, Andre langsung curhat kalau istrinya lagi asik berlibur dan meninggalkan dia beserta putri mereka yang bernama Ania. Keadaan itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Enzo agar dia bisa tinggal sementara di rumah kakaknya. Karena udah mengetahui kelakuan adiknya, Andre juga bisa menebak kalau Enzo diusir oleh pacarnya gara-gara ketahuan berselingkuh. Andre pun akhirnya mengizinkan Enzo untuk tinggal dengan catatan dia harus ikut membantu dalam mengurus Ania. Keesokan harinya, Enzo mulai menjemput keponakannya ke sekolah dan dia sama sekali nggak bisa mengenali Monica. Enzo juga memberitahu Ania tentang kepergian ibunya yang malah membuatnya menjadi sedih. Setelah tugas mengantar Ania selesai, Enzo kembali mendatangi Alicia di apartemennya dan berusaha merayu agar diperbolehkan untuk tinggal bersama. Namun Alicia menolak dan memberitahu Enzo kalau bos pemilik perusahaan mobil tetap ingin bekerja sama dengan mereka untuk membuat iklan yang sempat gagal gara-gara kekacauan kemarin. Melalui pemberitahuan yang singkat dari Alicia, Jacek juga berusaha untuk mengajak Monica bekerja kembali yang sebenarnya nggak tertarik menjadi model. Tapi ketika Monica kembali ke sekolah, dia mendapat kabar dari kepala sekolah kalau ada 2 orang preman yang lagi mencarinya. Dari informasi tersebut, Monica lalu mendatangi sang ayah di bengkelnya yang ternyata dalam kondisi babak belur akibat tadi malam dihajar sama 2 preman. Kejadian itu pun membuat Monica menjadi galau dan akhirnya terpaksa menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Jacek. Setelah semua pihak setuju, mereka semua akhirnya berkumpul di kantor bos besar yang saya beri nama Julian untuk membahas ide iklan yang akan mereka buat. Julian pun meminta kepada Alicia dan Jacek agar membuat iklan yang berbeda dan menampilkan emosi yang lebih mendalam dari model mereka yaitu Enzo dan Monica. Setibanya Enzo di rumah, dia bingung mencari keberadaan Ania yang menghilang entah kemana. Dan menurut salah satu tetangga mereka, si Ania pergi sendiri ke sebuah parkiran mobil yang ternyata lagi bermain dengan teman Enzo waktu masih SMA. Keesokan harinya saat datang ke kantor Alicia, identitas Monica hampir aja ketahuan oleh Enzo yang juga datang secara bersamaan. Mereka berdua pun terpaksa naik tangga darurat akibat lift yang lagi rusak, dan dari situlah Enzo merasa tertarik dengan Claudia yang menurutnya sangat cantik. Setelah rapat selama 16 jam, Jacek dan Alicia masih aja merasa bingung tentang apa yang harus mereka tampilkan untuk membuat Julian terkesan. Di sana, Monica iseng melihat foto murid-muridnya di sekolah dan akhirnya mendapat ide bagus dalam membuat iklan yang melibatkan emosi, hasrat, gairah, dan cinta. 4 hasła, jak 4 znaki drogowe. Mengetahui putrinya masih merasa sedih, Andre lalu berpura-pura kalau dia mendapat email dari istrinya yang lagi berlibur untuk menghibur Ania. Dan setelah Andre mencetak foto tersebut, Enzo ingin mengajak Ania untuk ikut ke lokasi syuting agar dia nggak kepikiran terus soal kepergian ibunya. Tapi setibanya mereka di lokasi syuting, ternyata Monica bisa melihat kedatangan Ania dan menjadi panik karena Ania pasti bisa mengenalinya.
Jacek pun menyuruh Monica agar segera menjauh dan berinisiatif untuk mengajak Anya membeli es krim agar nggak melihat Monica ketika mereka lagi syuting. Oke, scene kemudian berpindah sebentar ke Tom yang lagi bekerja dengan anak buahnya bernama Weisek. Di sana, Weisek malah memberikan ide bagi Tom agar dia meminjam uang kepada rentenir lain untuk melunasi semua hutangnya. Nah, karena hal itu merupakan ide yang buruk, Weisek kemudian memberikan solusi lain agar Tom menjual mobil klasik kesayangan ayahnya. Tapi Tom lagi-lagi menolak saran tersebut. Di waktu yang sama, Weisek tiba-tiba melihat wajah Claudia di majalah dan menyadari kalau model itu sangat mirip dengan Monica. Dalam menggantikan tugas ibu Anya, Enzo juga menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur untuk menghibur keponakannya itu. Namun karena si Enzo ini belum pernah menjadi orang tua, dia sengaja mengarang dongeng itu menurut versinya sendiri agar Anya nggak bersedih lagi soal kepergian ibunya. Keesokan paginya saat mengantar Anya ke sekolah, ternyata Enzo lupa untuk membeli tiket bis bagi murid-murid di kelas Monica. Untungnya dia memiliki kenalan yang bisa membantu, sehingga para murid akhirnya bisa berkarya wisata ke sebuah peternakan. Kemudian saat para murid sedang bermain, Enzo menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Monica yang bertanya soal keberadaan ibu Anya. Enzo pun mengatakan kalau ibu Anya hanya sekedar liburan ke suatu daerah dan akan kembali dalam waktu dekat. Di waktu yang bersamaan, Anya yang lagi bermain dengan teman-temannya iseng menjilat makanan ayam yang mengandung ikan. Ternyata bahan makanan itu membuat Anya alergi, dan untungnya Monica membawa suntikan adrenalin yang dapat menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan kondisi Anya baik-baik aja, Enzo kemudian curhat pada Monica kalau dia lagi menyukai seorang model wanita yang bernama Claudia. Namun Monica nggak mau memberitahu kalau Claudia itu adalah dirinya dan memberikan beberapa tips pada Enzo untuk mendekati seorang wanita. Kemudian di malam harinya, Enzo akhirnya mengajak Claudia untuk makan malam di sebuah restoran sesuai dengan tips yang dia dapatkan tadi siang. Setelah itu, Claudia mengajak Enzo ke bengkel milik ayahnya untuk melihat sebuah mobil klasik yang ternyata udah Enzo inginkan sejak lama. Semenjak hubungan mereka menjadi lebih dekat, Enzo dan Claudia akhirnya berhasil berakting penuh emosi di pembuatan iklan mereka yang ketiga. Namun keserasian mereka itu malah membuat Alicia merasa cemburu dan berpura-pura kalau dia sedang mengandung bayi milik Enzo. Monica yang galau gara-gara kebohongan Alicia, kemudian curhat tentang kehidupan cintanya dan merasa kalau nggak akan ada pria yang cocok untuk menjadi suaminya. Monica juga mengatakan kalau dalam beberapa hari lagi dia akan mendapat gaji dan bonus yang dapat melunasi semua hutang Tom. Lalu ketika ingin pulang, Monica tiba-tiba dihadang oleh Weisek yang mengancam akan memberitahu Tom tentang pekerjaannya sebagai model. Bahkan Weisek sampai meminta uang tutup mulut, tapi Monica nggak merasa takut pada ancaman itu karena dia harus membantu sang ayah untuk membayar hutangnya. Di sisi lain, Andre dan Enzo bersekongkol untuk mengirim email palsu pada Anya agar dia berpikir kalau ibunya nggak lupa memberi kabar kepada mereka. Namun rencana mereka itu hampir aja terbongkar karena di dalam email tersebut ada foto mantan pacar Enzo yang nggak sengaja terkirim. Di saat menjemput Anya pulang sekolah, Enzo mencoba untuk berbicara dengan Monica mengenai sarannya tempo hari yang gagal memikat hati Claudia. Tapi Monica sama sekali nggak mau berbicara dengan Enzo karena dia menganggap Enzo udah menutupi hubungannya dengan Alicia yang lagi mengandung bayinya.
Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana pihak Alicia dan Jacek akan mengadakan presentasi iklan di kantor Julian. Tapi ketika Monica akan berangkat, tiba-tiba guru lain bernama Bella datang ke apartemen dan bertemu dengan Monica yang lagi menyamar. Bella yang gak tahu nomor apartemen Monica lalu bertanya apakah Claudia kenal dengan seorang wanita bernama Monica yang tinggal di apartemen ini. Dan setelah mendengar ada situasi yang penting, Claudia akhirnya memberitahu nomor apartemennya dan bergegas berganti pakaian untuk berangkat ke sekolah. Setibanya mereka di sekolah, ada salah satu murid dari Monica yang mengurung diri di dalam sebuah ruangan dan gak mau pulang. Ternyata murid itu takut dituduh mengompol oleh teman-temannya karena celananya basah akibat terkena jus. Setelah membereskan masalah muridnya, Monica segera berangkat ke kantor Julian dan berganti pakaian di dalam taksi. Sedangkan Anya yang udah melihat iklan itu bisa mengenali Monica yang lagi menyamar, tapi Enzo nggak percaya pada ucapan keponakannya. Sesampainya Claudia di tempat tujuan, tiba-tiba Alicia langsung menuduhnya udah berselingkuh dengan Enzo karena syuting iklan mereka yang sangat serasi. Ternyata si Alicia ini berada dalam pengaruh alkohol yang sekaligus membongkar kebohongannya tentang hamil. Di satu sisi, Enzo tiba-tiba menemukan buku catatan milik Jacek tentang jadwal pertemuannya dengan Claudia di sebuah kafe. Karena penasaran, si Enzo ini datang ke kafe tersebut dan bertemu dengan Monica. Gak lama kemudian, Jacek juga datang ke tempat itu yang membuat Enzo curiga kalau Monica dan Claudia ini adalah wanita yang sama. Untungnya, Monica segera mengirim pesan pada Jacek untuk membatalkan pertemuan mereka. Setelah Jacek pergi, Enzo dan Monica saling bercerita tentang cita-cita mereka di waktu masih kecil. Yang dimana si Enzo ini sangat menyukai mobil sport, sedangkan Monica udah berhasil mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Dari pembicaraan mereka yang cukup panjang, Enzo dan Monica akhirnya menghabiskan waktu seharian untuk jalan-jalan berdua. Dan sebelum mereka berpisah, Enzo sempat mengaku kalau dia menyukai Monica yang merupakan sosok wanita yang menyenangkan. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari ujian nasional yang dimana semua siswa Monica akan diawasi langsung oleh kepala sekolah. Di sisi lain, Enzo masih aja penasaran dengan Monica dan Claudia karena kedua wanita itu berhasil memikat hatinya. Setelah melihat dari wajah dan bentuk fisiknya, ternyata Andre juga berpendapat seperti Anya kalau mereka berdua itu adalah wanita yang sama. Beberapa saat kemudian, Andre tiba-tiba mendapat email dari istrinya yang mengabarkan kalau dia akan pulang dalam waktu dekat. To chyba dobra wiadomość. Chyba dla ciebie. Jezu, jak ja sobie pomyślę, że ona z kimś innym. Ale nie zdradziła. Kemudian di malam harinya, perusahaan Julian akhirnya mengadakan pameran mobil dengan menampilkan iklan yang dibintangi oleh Enzo dan Monica. Jacek pun sengaja mengajak Tom untuk datang ke acara itu dengan harapan dia mengetahui pekerjaan Monica selain menjadi seorang guru. Di waktu yang bersamaan, Anya nggak sengaja memakan hidangan yang mengandung ikan dan membuat alerginya kambuh lagi. Monica pun langsung meminta suntikan adrenalin pada petugas medis dan tanpa sadar membongkar penyamarannya. Ketika melihat putrinya secara langsung, ternyata Tom ini sangat bangga pada Monica yang udah bekerja keras untuk membantunya membayar hutang. Namun Jacek malah menyamakan pekerjaan itu seperti wanita penghibur yang membuat Tom menjadi kesal dan gak segan-segan untuk menghajarnya.
Nah, karena identitas aslinya udah terbongkar di depan publik, Monica kemudian segera pergi dari acara tersebut. Sedangkan Enzo akhirnya baru mengetahui kalau selama ini dia menyukai wanita yang sama. Mengetahui putrinya memiliki dua pekerjaan, Tom menjadi merasa bersalah karena Monica harus bekerja keras untuk membantu masalahnya. Namun Monica sama sekali nggak keberatan sebab dia tahu kalau Tom sengaja dijebak oleh rentenir nakal yang ingin memerasnya. Ja tak, ale Klaudia nie. Sementara itu di tempat lain, kepala sekolah akhirnya membuat keputusan untuk memecat Monica gara-gara berita model Claudia yang udah tersebar luas. Enzo pun gak tinggal diam mengetahui keputusan itu dan mengajak para murid Monica untuk berdemo di sekolah. Selain para murid, para orang tua juga datang ke kantor kepala sekolah untuk memberi penjelasan kalau Monica adalah guru yang baik bagi anak-anak mereka. Kepala sekolah pun akhirnya kembali pada putusan semula kalau dia akan memecat Monica jika ada salah satu siswanya nggak lulus di ujian nasional. Kepala sekolah yang udah mendapatkan hasil ujian kemudian memberikan pengumuman kalau semua murid Monica telah lulus di atas rata-rata. Sehingga kepala sekolah nggak jadi memecatnya dan ingin memberikan Monica penghargaan sebagai guru terbaik. Setelah semua masalah udah selesai, Monica akhirnya diundang untuk makan siang di rumah Andre. Di sana, Enzo juga memberitahu kakaknya kalau mulai hari ini dia akan pindah ke apartemen yang baru. Kemudian saat mereka akan pulang, Monica akhirnya mengizinkan Enzo untuk menyetir mobil klasik milik kakeknya. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius yang mungkin aja akan berlanjut ke pelaminan. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.